Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Job Burning, masih dalam suasana Jumat Agung. Kita akan mendengarkan firman lagi berkaitan dengan penyaliban Yesus Kristus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, berikan hikmat, biarlah firman ini memberkati setiap yang mendengar, melihat. Oleh karena itu, kami mohon Engkau memberkati. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Injil Lukas. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 23 ayatnya 239 dan seterusnya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia, kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menyoroti dari sisi lain. Kita akan menyoroti dari sisi lain, yaitu dari dua orang penjahat yang disalibkan, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanannya. Itu artinya Yesus disalibkan di tengah-tengah, di antara penjahat tersebut. Alkitab mencatat yang di sebelah kiri dalam keberdosaannya tetap menghujat Yesus dengan berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, kelihatannya kata-kata itu mirip-mirip permohonan, tetapi sesungguhnya itu juga kategori penghujatan terhadap Yesus Kristus yang disalibkan, yang berada di dekatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh ketika kurang sedikit waktu saja, ketika kita bertobat, Tuhan masih memberikan pengampunan. Ini terbukti dari penjahat yang berada di sebelah kanannya.
dengan juga berkata-kata. Ayat selanjutnya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Selanjutnya ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Kita berarti penjahat yang satu menyebut penjahat yang satunya lagi. Kita layak mendapatkan hukuman karena memang dia adalah penjahat. Dan dari sini juga ada kesaksian yang indah bahwa penjahat yang berada di sebelah kanan ini memberi kesaksian yang luar biasa. Di ayat 41 baris terakhir, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Menyebut Yesus dengan tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penjahat yang terbuka hatinya tahu paham bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus tidak ditemukan kesalahan. Memang sejak awal Yesus tidak ditemukan sebuah kesalahannya. Lanjut ayatnya. Sesudah tadi berkata, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Masih dilanjutkan perkataannya. Lalu ia berkata, lalu orang tadi yang di sebelah kanannya berkata, ini ditujukan kepada Yesus. Ingat ya, saya baca. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku, orang yang berdosa, orang yang disalibkan bersama-sama, yang berada di sebelah kananmu ini. Ketika engkau nanti datang sebagai raja. Orang ini, orang yang berdosa, bersalah, biasanya yang disalib termasuk penjahat yang besar. Pada saat itu, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Orang ini menyadari keberadaan dirinya, sadar akan dirinya, supaya Tuhan mengingat dirinya yang berdosa ini, supaya Yesus mengingat dirinya yang berdosa itu. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada saat-saat kematian Yesus masih menunjukkan kuasanya di surga, kuasanya di bumi, dan bahkan bisa mengampuni, mengajak dia, penjahat yang berada di sebelah kanannya ini, untuk bersama-sama masuk dalam Firdaus. Seorang penjahat ini tentu mungkin juga tersentak, bersukacita bersama-sama Yesus masuk ke Firdaus. Orang ini, penjahat ini tentu mungkin jarang berbuat sesuatu yang baik, melakukan kebaikan,
Karena jelas ini seorang penjahat. Dan mendapatkan hukuman salib. Tetapi ketika sebesar apapun dosa itu, ketika mohon pengampunan kepada Yesus, Yesus tetap membuka kesempatan pertobatan sampai detik terakhir pun. Tuhan tetap membuka pertobatan. Ketika orang bertobat, ketika penjahat sebesar, sekuat, atau sejahat apapun, ketika bertobat, dan ini dibuktikan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tidak besok-besok, hari ini ketika Yesus wafat, ketika Yesus mati, berarti bersama-sama seorang penjahat yang berada di sebelah kanannya, yang mengalami pertobatan, bersama-sama datang ke Firdaus. Lalu bagi saudara dan saya apa? Pertobatan penting. Ingatlah, kapan kita mati, di mana kita mati, cara apa kita mati, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dan pasti, kita juga akan mati. Oleh karena itu, pertobatan setiap waktu, setiap saat itu penting. Ingatlah, saat ini kita memperingati wafatnya Yesus Kristus di kayu salib. Itu pun karena dosa-dosa kita. Kiranya saudara dan saya mendapatkan pengampunan, dan kita akan bersama-sama ke Firdaus kelak. Tuhan memberkati. Amin.